Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 9 yang saya cintai, dan juga selamat siang untuk Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Di sini saya ingin eh, bertanya tentang dua hal. Yang pertama adalah kenaikan upah minimum, dan juga berikutnya tentang program magang nasional. Tantangan dalam kebijakan upah minimum ini tentunya adalah lemahnya pengawasan, Pak. Karena banyak perusahaan khususnya di sektor padat karya dan juga usaha-usaha kecil yang masih belum sepenuhnya patuh terhadap kebijakan upah minimum. Dan mungkin keterbatasan pengawas ketenaga kerjaan di daerah ini bisa menjadi menambah tantangan tersendiri. Karena menurut saya tanpa penegakan hukum yang konsisten, eh, kebijakan upah minimum atau kenaikan upah minimum ini bisa beresiko menjadi hanya sekedar norma administratif tanpa daya paksa, Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana cara memastikan formula kenaikan upah minimum 2026 ini benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja khususnya di daerah-daerah dengan inflasi tinggi, Pak. Yang kedua adalah apakah pemerintah juga memiliki data komparatif antara kenaikan upah minimum dengan kenaikan biaya hidup real rumah tangga pekerja. Ini pertanyaan seputar kenaikan upah minimum. Dan yang selanjutnya adalah tentang program magang nasional. Eh, Kami dari fraksi PAN mengapresiasi adanya program magang nasional ini, luar biasa, Pak. Karena tentunya program magang nasional ini dirancang untuk menjawab persoalan struktural tenaga kerja di Indonesia, yaitu kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Dan tentunya fokus untuk mencari lulusan-lulusan baru, dan juga mencari pekerja-pekerja muda. Dan ini patut diapresiasi. Nah, namun resiko eksploitasi dalam program magang ini sering sering terjadi walaupun bukan dalam program-program pemerintah. Karena memang pengawasannya yang perlu diperhatikan. Dan serta magang berpotensi dijadikan tenaga kerja murah tanpa transfer keterampilan yang memadai atau mencukupi. Dan ini kerap terjadi, walaupun sekali lagi bukan dalam program pemerintah, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur kualitas transfer keterampilan yang diterima peserta magang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, adakah mekanisme pengaduan dan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang nakal atau menyalahgunakan pekerja magang ini, Pak? Yang terakhir adalah bagaimana pengawasan dilakukan di daerah-daerah dengan keterbatasan pengawas. Itu aja kira-kira dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.